Rahayu, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Hukum. Dalam kesempatan ini, saya akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai implementasi Pancasila. Selamat pagi, Kak. Pagi. Saya Diana Nur Rahayu dari Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak mengenai implementasi Pancasila. Apakah bisa, Kak? Bisa, boleh. Sebelum ke pertanyaan, boleh memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Ya, nama saya Yuni. Saya sebagai karyawan swasta yang tinggal di Karawang. Langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Kak. Iya. Bagaimana menurut pandangan Kakak selama ini, apakah Pancasila sudah sesuai sebagai ideologi dalam kehidupan masyarakat? Untuk ideologi saya rasa itu sudah sesuai, hanya butuh implementasinya aja dalam masyarakat. Oke. Apakah Kakak sudah mengimplementasikan nilai Pancasila dengan baik? Saya rasa sudah cukup ya. Di sini saya hidup berdampingan dengan berbagai suku yang ada di lingkungan saya sini. Itu dari Pancasila ketiga kan, Persatuan Indonesia yang saling menghormati antar suku bangsa di Indonesia. Dan juga kemarin kan ada pilkada. Kemarin saya sudah menggunakan hak pilih saya sebagai masyarakat Karawang. Baik. Lalu nilai Pancasila apa saja yang sering terjadi adanya pelanggaran dalam masyarakat menurut Kakak? Yang sering terjadi yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya keadilan di Indonesia ini lebih tajam ke bawah ya, ke rakyat, tapi ke pejabat itu terlalu tidak berfungsi menurut saya. Kurang penegakan hukum. Iya. Dan yang terakhir, apa harapan Kakak ke depannya mengenai Pancasila? Pendidikan Pancasila harusnya ditanamkan sejak dini agar lebih tercipta bela nusa dan cinta tanah air. Baik, sekian wawancara saya kali ini dengan Kak Yuni. Terima kasih untuk Kakak telah menjadi narasumber saya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Kak Aska, mahasiswa dari Universitas Jati. Selamat sore Kak Aska. Sore. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Kak? Baik, silakan. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak mengenai implementasi Pancasila. Apakah bisa, Kak? Baik, bisa. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa pendapat Kak Aska tentang Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia? Sebagai dasar ideologi, menurut saya sudah matang, sudah cukup, sudah sesuai dengan konstruksi masyarakat Indonesia. Penerapan ideologi ini dilakukan di bangsa Indonesia ini karena tidak sesuai. Kenapa bisa katakan sesuai? Karena dalam merumuskan ideologinya saja, orang-orang yang dahulu merumuskan tidak melihat dari salah satu pihak, tetapi dari berbagai kalangan, dari berbagai konstruksi budaya dan agama. Artinya, menurut saya pribadi sendiri, ideologi bangsa Indonesia ini sudah pas diambil alih oleh bangsa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, nilai Pancasila apa sajakah yang sudah Kak Aska implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Baik. Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya semua itu saya lakukan. Seperti contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kan ketuhanan yang bagi semua orang yang penganutnya masing-masing gitu kan. Di poin itu saya tidak akan mencemooh bagi orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Ketika saya memiliki teman yang berbeda keyakinan, saya tidak akan mencemooh agama itu salah, agama itu salah gitu kan. Kemudian dari aspek-aspek selanjutnya juga saya selalu mengimplementasikan, tetapi memang secara garis besar saya tidak menekankan, saya tidak memasukkan poinnya. Tetapi kalau dalam konteks global, dalam semua butir-butir itu saya pegang gitu, saya ambil alih, saya implementasikan ke kehidupan saya ketika saya bertemu dengan
dosen di kampus, ketika saya bertemu dengan teman-teman yang luar kampus maupun di kampus, saya selalu menghargai privasi seseorang dan tidak akan em, menjelek-jelekan privasi tersebut. Saling menghargai ya Kak. Iya betul, saya menghargai. Lalu sebagai mahasiswa, bagaimana Kak Azra mengamalkan nilai Pancasila? Khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dalam kehidupan kampus. Baik, persatuan Indonesia. Kita telah poin ketiga, persatuan. Persatuan itu kan artinya menyatu padukan antara berbeda pemikiran untuk tujuan tertentu gitu. Untuk tujuan tertentu juga artinya efek baiknya kan kita semua gitu, bukan hanya satu oknum doang. Saya mengimplementasikannya dengan cara saya rangkul teman-teman saya ketika berbeda pendapat, ketika berbeda argumentasi. Kok lu kayak gini, kok lu kayak gitu? Oke, kita cari jalan tengahnya. Kita lihat keadaan kampus kita, baik dan bagusnya itu yang seperti apa gitu dalam argumentasi itu. Kalau misalkan argumentasi A yang lebih baik daripada B, oke, kita ambil yang B. Karena apa? Karena yang A itu hasilnya itu bagus untuk kampus kita dan untuk kita semua. Artinya tidak membeda-bedakan ya. Tetap satu tujuan walaupun berbeda pikiran gitu. Berarti dalam bermusyawarah ya Kak? Iya, artinya musyawarahnya. Lalu pentingkah mahasiswa belajar Pancasila? Penting. Mengapa? Karena Pancasila kan ideologi bangsa, jati diri bangsa. Suatu bangsa bisa dikatakan gagah berdiri harus memiliki ideologi yang kuat. Ideologi yang kuat ini dibangun sama anak-anak masyarakat di Indonesia itu sendiri, di negaranya itu sendiri. Kita mempelajari ideologi bangsa seperti kita memperkuat ideologinya gitu. Kita memperkuat tameng-tameng dengan cara kita mempelajarinya itu, kita akan dipandang oleh negara dan bangsa lain bahwa kita ini memiliki ideologi yang kuat, yang kokoh, yang tidak bisa diganggu gugat. Jati dirinya kita menghargai dan melindungi jati diri sendiri. Lalu setujukah apabila ideologi Pancasila digantikan dengan ideologi lain? Kita telah dulu ya, kita lihat dulu kalau misalkan memang ada kebijakan tersendiri mengenai pergantian ideologi. Artinya pergantian ini untuk apa? Ditargetkan untuk siapa? Karena dari orang-orang terdahulu, dari orang-orang yang sekarang yang bilang bahwa ideologi itu udah final, sudah tidak bisa diganggu-gugat, sudah tidak bisa dirubah lagi, sudah tidak bisa dirumuskan karena ini memang udah final gitu, tidak bisa diganggu. Artinya statis gitu ya? Artinya statis, guys. Tetapi kalau misalkan emang sedangkan perkembangan zaman, hukum itu pasti kayak kesannya berubah. Kemudian tidak menutup kemungkinan kalau ideologi pasti akan berubah juga. Saya setuju ketika kalau misalkan ideologi ini cocok, bagus untuk zaman kedepannya dan orang-orang kedepannya juga ya, dengan pemikiran yang berbeda. Artinya harus jiwa masyarakat sosialisasinya harus ada dalam ideologi yang baru, semisalkan kalau misalkan dirubah ke depannya. Baik. Yang terakhir, hal apa sajakah yang harus kita lakukan untuk menjaga Pancasila tetap lestari? Menjaga, artinya kita harus pertama memahami apa yang dinamakan ideologi, apa yang dinamakan dengan Pancasila, seperti apa sih, tujuannya apa sih gitu kan. Efek ke kitanya, feedback ke kitanya tuh apa ya? Oh bagus enggak, jelek enggak gitu kan. Ternyata bagus nih. Dengan cara kita mengetahui itu bagus, kita bisa mengamalkan contoh tadi yang bisa saya sebutkan. Mungkin dalam konteks mendalamnya itu intrinsipnya tidak terlihat, tetapi secara global terlihat gitu. Pertama ya kita harus menghargai yang saya bilang, menghargai privasi itu juga salah satu melestarikan ya, karena memahami atau menghargai hak asasi manusia itu juga
secara artian global dalam em, melestarikan Pancasila atau ideologi tersebut. Artinya ya kita bersosialisasi dengan baiklah, saling menghargai privasi seseorang. Itu salah satu bentuk melestarikan. Baik. Demikian wawancara saya kali ini dengan Kak Azka. Terima kasih untuk Kak Azka telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, saya Diana dari Universitas Singapura Bangsa, Fakultas Hukum. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak mengenai implementasi Pancasila. Apakah bisa Kak? Bisa sekali. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Oke. Halo, nama saya Agnes Ayu Arfida Jelalu. Status saya sekarang sebagai mahasiswa. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Apa pendapat Kakak tentang Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia? Pendapat saya bahwa Pancasila ini sebagai ideologi sudah sangat cocok di Indonesia, dan penerapannya pun sangat baik menurut saya, karena nilai-nilai Pancasila ini sendiri kan lahir dari para pejuang, lahir dari Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, dan tokoh-tokoh lainnya, yang nilai ini lahir dari perjuangan bangsa kita gitu. Jadi Pancasila ini meliputi nilai-nilai kehidupan bangsa kita yang sejak dari dulu sampai sekarang masih berguna gitu. Jadi penanaman nilai Pancasila itu di Indonesia sudah bagus sekali menurut saya. Oke. Lalu nilai Pancasila apa sajakah yang sudah Kakak implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin untuk nilai dasarnya dalam kehidupan saya sendiri itu contohnya adalah sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya pribadi di dalam dalam lingkup hidup saya, nilai itu sudah saya tanamkan menurut saya, karena saya tinggal dan bergaul, lingkungan pergaulan saya itu bukan hanya dari satu agama yang sama saja, tetapi saya dikelilingi oleh orang-orang dari banyak ragam, dari agama apapun itu. Nah, menurut saya untuk hal itu, saya dalam hidup saya ini saya jadi belajar toleransi, saya jadi belajar untuk hidup berdampingan bersama-sama, bahwa saya yakin dan percaya bahwa ketuhanan yang Maha Esa, bahwa agama kita semua mengajarkan kebaikan, dan maka dari itu menurut saya nilai itu sudah ada dalam hidup saya, yaitu kita berteman dengan siapapun itu, menjalin relasi, dan yang paling penting jangan memandang dari apapun itu, berbeda agama ataupun apapun itu. Jadi menurut saya itu sudah ada dalam hidup saya, gitu. Baik. Lalu sebagai mahasiswa ya Kak, bagaimana Kakak mengamalkan nilai Pancasila? Khususnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia dalam kehidupan kampus. Oke. Kalau sila ketiga pengamalannya dalam lingkungan kampus, bisa dikatakan saya ini kan mahasiswa baru juga kan. Jadi untuk di lingkungan kampus ini pengamalan itu lebih kepada dalam bentuk kerja kelompok, organisasi dan lainnya. Itu kita dapat mengerjakan segala tugas sampai selesai, itu kan bentuk dari persatuan kita, dari komitmen kita untuk hayu bareng-bareng kita selesaiin tugas itu, kita bersatu gitu kan. Menurut saya itu bisa dilihat dari kerjasama kita dalam kelompok, dalam organisasi di tempat kuliah gitu pengamalannya. Pentingkah mahasiswa belajar Pancasila? Menurut saya sangat penting sekali, karena kalau misalkan kita renungkan bersama-sama dan kita sadari bahwa di saat nanti kita setelah kuliah itu kita akan masuk ke dalam dunia kerja,
Pancasila itu sangat berpengaruh terhadap etika kita, terhadap moral kita, seperti itu. Karena kita lihat aja contohnya adalah korupsi, gitu kan. Orang-orang yang korupsi itu kan bisa dibilang moralnya itu mereka rendah. Sebenarnya orang-orang korupsi itu adalah orang-orang pintar, tetapi penanaman nilai dalam dirinya itu kurang. Kalau misalkan dia menanamkan nilai Pancasila dengan benar-benar, moralnya pun terbangun gitu, tidak mungkin dia korupsi. Bisa dikatakan mereka pintar tapi mereka menyelewengkan uang negara, gitu kan. Jadi untuk kita yang masih belajar sebagai mahasiswa, penanaman nilai Pancasila itu benar-benar sangat penting membangun pribadi kita, gitu. Lalu setujukah apabila ideologi Pancasila digantikan dengan ideologi lain? Untuk sekarang saya tidak setuju. Saya masih mempertahankan Pancasila karena menurut saya sampai detik ini pun Pancasila itu masih yang paling bagus dan cocok, dan belum ada yang bisa menggantikan nilai-nilai Pancasila. Dan Pancasila ini sendiri pun diakui oleh beberapa negara bahwa penerapan Pancasila di Indonesia itu bagus untuk negara Indonesia yang beraneka ragam dan banyak sekali kan isinya, gitu. Menurut saya sejauh ini Pancasila masih yang paling utama, gitu, yang bagus. Penerapannya lebih ditingkatkan lagi. Iya, benar. Dan yang terakhir, hal apa sajakah yang harus kita lakukan untuk menjaga Pancasila tetap lestari? Menurut saya sebagai pelajar utamanya itu untuk lestari kita amalkan dulu lah dalam diri kita sendiri nilai Pancasila itu, dan melalui pengamalan dalam diri kita, orang lain pun akan menurut saya tersentuh, gitu, akan etika kita, akan perilaku kita, nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Jadi untuk dapat lestari itu kita amalkan dulu sendiri, dan jangan lupa pula kita kembangkan dalam pergaulan kita, gitu kan. Dan tentunya yang pasti di dunia pendidikan itu yang sangat menunjang pelestarian dari Pancasila itu, dari pelajaran PKN yang sampai mahasiswa pun kita masih mendapatkan pelajaran PKN, gitu kan. Dan menurut saya itu yang dapat membuat Pancasila semakin lestari dan semakin dikenal, gitu. Baik, terima kasih Kak untuk wawancara kali ini. Sekian wawancara saya dengan Kak Ayu sebagai mahasiswa. Terima kasih. Baik, dari video wawancara kali ini dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat Indonesia sangat setuju Pancasila sebagai ideologi bangsa. Karena tidak hanya sebagai ideologi, Pancasila juga menjadi jati diri bangsa, yaitu yang mana Indonesia itu mempunyai banyak sekali pulau, juga suku, budaya, dan berbagai bahasa daerah lainnya. Jadi sangat cocok Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia. Hanya saja penerapannya yang masih belum diimplementasikan secara akurat. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan dalam wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.